Upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemeriahan kick-off HUT ke-79 Republik Indonesia dan Road to Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2024. KKP selamatkan kerugian negara 3,1 triliun dari aktivitas illegal fishing. Menteri Trenggono bawa KKP hat-trick raih opini WTP BPK. Menteri Trenggono mau wisuda taruna lulusan pendidikan tinggi vokasi kelautan dan perikanan. KKP Vietnam perluas kerjasama budidaya perikanan. KKP inspeksi aspek ketenagakerjaan di kapal perikanan. Menghabiskan liburan dengan menikmati wisata bahari di pesisir selatan Yogyakarta. Halo Sobat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Pada edisi bulan Agustus ini kami akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan. Senang sekali saya Anggita Lutfi. Dan saya Suci Aryesta dari Media Center Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inilah KKP News selengkapnya. Berita pertama Sahabat Bahari, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan upacara di dua lokasi, yaitu Kabupaten Saburai Jua NTT dan Kantor Pusat KKP Jakarta. Kemeriahan upacara peringatan Hari Kemerdekaan ini dihadiri oleh seluruh pegawai KKP dengan memakai pakaian adat tradisional Indonesia yang beragam. Berikut berita selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Saburai Jua, pulau terluar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Upacara ini dipimpin langsung oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono yang mengenakan pakaian adat daerah setempat. Dalam acara ini, Menteri Trenggono menyampaikan rasa bangganya karena kali pertama KKP mengadakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia di pulau terluar Indonesia. Bagi saya dan seluruh jajaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan, upacara hari ini tentu sangat istimewa. Ini merupakan upacara hari ulang tahun Republik Indonesia pertama yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Jakarta, khususnya di daerah terluar termasuk di Kabupaten Saburai. Menteri Trenggono menjelaskan tema peringatan HUT Republik Indonesia yaitu Nusantara Baru Indonesia Maju, merupakan penggambaran proses transisi yang dilandasi semangat pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh pelosok Nusantara, termasuk di wilayah terluar. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang telah dicanangkan melalui program prioritas ekonomi biru KKP. Menteri Trenggono berharap melalui pengelolaan yang tepat serta sinergi berbagai pihak, makna perjuangan para founding fathers dan segenap pahlawan kemerdekaan melalui pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dapat terwujud. Saya yakin dan percaya pengelolaan yang semakin baik dan sinergi yang terus terbangun dengan berbagai pemangku kepentingan, maka ini daerah-daerah tersebut akan terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu sentra pembangunan kelautan dan perikanan di masa depan. Sementara itu, KKP juga menyelenggarakan upacara di Kantor Pusat Jakarta. Uniknya seluruh pegawai peserta upacara menggunakan pakaian adat daerah yang beragam. Upacara ini dipimpin oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Inyoman Radiarta. Dalam kesempatan ini, juga dilakukan penganugerahan tanda kehormatan kepada para penerima tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya dan Satya Lencana Karya Satya tahun 2024 untuk pegawai yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sahabat Bahari, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menggelar berbagai lomba semarak kemerdekaan. Rangkaian kegiatan ini dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui acara Kick-Off HUT ke-79 RI dan Road to Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan tahun 2024. Langsung saja kita intip keseruannya melalui informasi berikut ini. Dalam rangka membuka rangkaian kegiatan untuk memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia dan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2024,
KKP baru saja menyelenggarakan acara kick-off peringatan HUT ke-79 RI dan Road to Bulan Bakti 2024. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di kantor pusat KKP Jakarta dan dibuka melalui seremoni penyalaan obor yang diantarkan oleh MMAF Runners. Ini bukan hanya sekedar perayaan, tapi refleksi banyak hal yang sudah kita capai. Ya, peningkatan PNBP kontribusi kita kepada negara yang ya lumayan lah naik turun, tapi lumayan so far secara total masih lebih baik. Harapan saya di tahun ini juga nanti akan sama, akan jauh lebih bagus. Dalam gelaran ini, dilaksanakan pula parade yang diikuti oleh 70 orang perwakilan kontingen atlet dari setiap unit kerja Eselon 1 KKP. Mereka sangat antusias menanti penyelenggaraan Lomba Kemerdekaan dalam rangka HUT ke-79 RI dan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan tahun ini. Perlombaan tersebut memang diselenggarakan guna memupuk semangat kebersamaan dan jiwa korsa para pegawai di lingkungan KKP. Berbagai perlombaan yang akan digelar terdiri dari 3 kategori, yakni lomba olahraga seperti bluran, crossfit, catur, badminton, mini soccer, basket, tenis meja, tenis lapangan, bola voli, dan biliar. Kemudian lomba permainan tradisional yakni tarik tambang, balap karung pakai helm, merias wajah dengan mata tertutup, estafet bola pingpong, estafet tepung, dan memindahkan bola menggunakan karet. Hingga lomba adu bakat seni dan budaya seperti senam kreasi dan KKP Got Talent. Seluruh perlombaan akan berlangsung sampai 20 September 2024 di sela-sela waktu bekerja para pegawai KKP. Berbagai perlombaan tersebut ditujukan bagi para pegawai di seluruh unit kerja yang ada di pusat maupun daerah. Sebagai informasi, hasil perlombaan akan dikalkulasi dan unit Eselon 1 yang memenangkan perlombaan terbanyak akan dinobatkan menjadi juara umum dan mendapat trofi bergilir dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Semoga melalui perlombaan Semarak HUT RI dan Road to Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan ini, semangat para pegawai dapat terus terjaga, khususnya dalam menjalankan program-program ekonomi biru yang menjadi prioritas KKP. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat Bahari. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar konferensi pers kinerja semester 1 tahun 2024. Di antara capaiannya, KKP berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 3,1 triliun rupiah dari aktivitas illegal fishing hingga neraca perdagangan perikanan surplus. Konferensi pers kinerja semester 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 menghadirkan para Direktur Jenderal dan pejabat Eselon 2 sebagai narasumber. Kegiatan yang berlangsung di ruang media center Gedung Mina Bahari 4 itu diselenggarakan secara bergiliran dari 9 unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada pertengahan Juli hingga awal Agustus 2024. Untuk kinerja pengawasan sepanjang semester 1, KKP berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 3,1 triliun rupiah dari aktivitas illegal fishing yang terjadi di sejumlah wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Angka itu diperoleh dari total variabel produksi ikan yang diamankan, nominal pendapatan negara bukan pajak, dan pajak, penggajian tenaga kerja, serta bahan bakar minyak yang berhasil diselamatkan dari kapal-kapal pelaku illegal fishing. Total kapal ikan pelaku illegal fishing yang berhasil ditangkap sebanyak 112 unit, terdiri dari 15 unit kapal ikan asing dan 97 unit kapal ikan Indonesia. Jumlah tangkapan kapal illegal fishing meningkat dibanding semester 1 tahun sebelumnya, sebanyak 76 kapal perikanan. Kinerja apik ini salah satunya berkat kejelian petugas patroli, didukung sistem pengawasan berbasis teknologi satelit yang bisa memantau pergerakan kapal. Dalam hal pengawasan di laut dilakukan melalui sistem pengawasan terintegrasi yang menggunakan kapal pengawas didukung dengan operasi udara dan command center. Kinerja pengawasan di laut sampai dengan semester 1 kami bisa menertibkan 112 kapal ikan, dilakukan penegakan hukum dalam ini terdiri dari 15 kapal ikan asing dan 97 kapal ikan Indonesia.
Sementara dari sisi hulu, jumlah produksi perikanan dari Januari hingga Juli tahun 2024 sebanyak 11,81 juta ton, yang sebagian besar dihasilkan oleh subsektor perikanan budidaya. Hasil penghitungan KKP, pendapatan pembudidaya perikanan secara nasional ikut meningkat, mencapai 5,1 juta rupiah per bulan di semester 1, dari target tahun ini sebesar 4,8 juta rupiah per bulannya. Ekspor perikanan juga menunjukkan kinerja baik, dengan adanya penurunan jumlah impor produk perikanan yang masuk Indonesia sebesar 219,54 juta dolar atau turun sebesar 35,15% jika dibanding periode serupa di tahun sebelumnya. Penurunan nilai impor membuat neraca perdagangan perikanan surplus 2,49 miliar dolar atau 40,67 triliun rupiah. Penurunan nilai impor sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara ekspor produk perikanan dunia. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat Bahari. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sukses membawa KKP memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Perolehan prestasi opini WTP ini diraih secara beruntun dari tahun 2021 hingga 2023. Berikut informasi selengkapnya. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan KKP tahun 2023 berlangsung di kantor pusat KKP Jakarta pada tanggal 19 Juli lalu. KKP berhasil mempertahankan status opini wajar tanpa pengecualian ini sejak tahun 2021 atau menjadi tahun ketiga secara berturut-turut. Melalui pemeriksaan oleh BPK, transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola keuangan negara akan terus ditingkatkan. Baru saja diserahkannya laporan hasil pemeriksaan atau LHP oleh BPK RI dengan predikat wajar tanpa pengecualian. Semenjak saya ditugaskan di kementerian ini tentu dari 2021 sampai hari ini alhamdulillah terus berjalan dengan baik dan banyak juga yang sudah kita selesaikan dengan baik. Pemeriksaan oleh BPK ini tidak hanya membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memberikan umpan balik kepada semua unit kerja untuk memperbaiki proses pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel, termasuk dalam implementasi ekonomi biru yang menjadi andalan KKP dalam transformasi tata kelola kelautan dan perikanan nasional. Persentase KKP dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK termasuk tinggi karena berada di atas rata-rata lingkungan entitas auditor 4, yaitu sebesar 77,20%. Selain itu, penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan semester 2 tahun 2023 tercatat di atas 87%. Peningkatan ini diperoleh dari gerak cepat KKP dalam menyelesaikan sebanyak 14 dari 22 rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan kinerja persiapan kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi laut di tahun sebelumnya. Dan kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan beserta seluruh jajarannya yang telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian karena KKP telah memenuhi 4 hal yang menjadi poin penilaian, yaitu pertama adalah kesesuaian penyajian angka-angka dalam laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kedua kecukupan kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan, ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, serta yang terakhir merupakan desain dan implementasi sistem pengendalian internal yang telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Menteri Trenggono mewisuda ribuan mahasiswa lulusan Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Tidak hanya mewisuda, Menteri Trenggono juga melantik ribuan calon taruna dan taruni yang akan menempuh pendidikan di Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mewisuda 2.226 lulusan dari Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan di Jakarta Convention Center pada akhir Juli lalu.
Para wisudawan ini terdiri dari lulusan program Magister Terapan Perikanan, Sarjana Terapan Perikanan, Diploma 3, dan Diploma 1 yang telah menempuh pendidikan di kampus kelautan dan perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Di depan para wisudawan, Menteri Trenggono menyampaikan bahwa penerapan standar pendidikan tinggi kelas dunia sangat penting dalam meningkatkan daya saing para lulusan di dunia kerja lingkup global. Maka dari itu, para lulusan telah dibekali kompetensi berbagai bidang keahlian. Selain mendapatkan ijazah, para wisudawan juga telah dilengkapi dengan sertifikat kompetensi yang diperlukan untuk dunia kerja, seperti Basic Safety Training, Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan atau ANKAPIN 1, hingga Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Lulusan pendidikan tinggi KKP harus mempunyai kualitas dan kompetensi yang dapat bersaing baik secara nasional maupun global di dunia industri. Selain itu, lulusan Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan juga harus dapat menciptakan peluang usaha yang luas serta menghasilkan produk kompetitif yang bisa diterima secara nasional maupun global. Berbagai keterampilan serta kompetensi yang telah dibekali menjadikan para lulusan Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan ini berdaya saing. Dibuktikan dengan para wisudawan yang telah diterima di industri kelautan dan perikanan bahkan sebelum lulus. Terdapat 387 lulusan yang diterima bekerja pada industri di dalam negeri, 160 orang sedang menyelesaikan dokumen dan menunggu proses keberangkatan kerja di luar negeri, 57 lainnya melakukan rintisan wirausaha bidang kelautan dan perikanan, serta 100 orang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Motivasi, dedikasi, penguasaan keterampilan teknis yang bermuara pada kompetensi merupakan kunci keberhasilan. Perkembangan dinamika masyarakat seringkali berubah dengan cepat, tuntutan masyarakat juga semakin tinggi. Mencermati dan menghadapi tantangan tersebut, Anda semua harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan strategis, baik pada lingkup nasional, lingkup regional, maupun lingkup global. Pada kegiatan ini, Menteri Trenggono juga melantik secara nasional 2023 taruna dan taruni baru Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan. Taruni dan taruna yang telah dilantik ini merupakan anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan seperti nelayan dan pembudidaya dari berbagai wilayah di Indonesia. Para mahasiswa baru ini akan menempuh pendidikan di kampus pendidikan tinggi vokasi kelautan dan perikanan yang berlokasi di seluruh daerah di Indonesia. Harapannya, para peserta didik ini akan menjadi sumber daya manusia unggul untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia di masa yang akan datang. Informasi selanjutnya, Sahabat Bahari. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan perluas kerjasama budidaya perikanan dengan Vietnam. Hal ini dilakukan setelah keberhasilan kerjasama di sektor budidaya lobster. Kerjasama ini akan dilanjutkan ke budidaya tuna dan rumput laut. Berikut liputan selengkapnya. Sistem budidaya lobster di Jemberana dilaksanakan dengan mengadopsi teknik yang diterapkan di Vietnam. Mulai dari penggunaan kerangkeng dan pemeliharaan pada kedalaman 15 hingga 20 meter, tata cara perlakuan penanganan benih-benih lobster dari nelayan di instalasi karantina ikan sampai dengan ditransportasikan lagi pada unit budidaya. Hingga saat ini budidaya lobster masih berlangsung pada tahap pemeliharaan selama 3 bulan. Another aspect we also encourage is the implementation of automation and the utilization of artificial intelligence in lobster farming. This automation and critical and artificial intelligence will strengthen our role as a champion in the global fisheries product supply chain, not only in the regional area but globally. Beberapa kemajuan budidaya telah dilaksanakan bersama, diantaranya transfer teknologi manajemen budidaya lobster melalui pengembangan standar prosedur operasional pemeliharaan lobster yang diterapkan di Vietnam dan diadopsi di Indonesia. Berbagai hal tersebut diharapkan dapat mengurangi nilai resiko kematian dan meningkatkan kelangsungan hidup lobster yang dibudidayakan. Dengan kerjasama yang terbilang sukses dilaksanakan ini, Menteri Trenggono mengajak Vietnam agar mengembangkan kerjasamanya dalam komoditas budidaya tuna dan rumput laut. Wakil Menteri Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Vietnam, Pung Duc Thien, menyatakan siap untuk mengimplementasikan kerjasama budidaya perikanan di komoditas tuna dan rumput laut dengan penandatanganan perjanjian kerjasama.
Menurut Pung, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam produk budidaya perikanan tuna dan rumput laut. PT Indofin Aquaculture International, salah satu perusahaan yang berinvestasi dalam budidaya perikanan di Indonesia, mengaku sangat terbantu dengan kerjasama antara Indonesia dan Vietnam dalam pengembangan budidaya perikanan lobster. Juru bicara PT Indofin Aquaculture, Adinda Kesyela, menuturkan pihaknya sudah menginvestasikan sebesar 4 juta US dollar atau dalam rentan 5 tahun ke depan sekitar 20 juta US dollar dalam budidaya lobster di Keramba Jaring Apung, Jembrana, Bali. Sementara itu, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, Yudi Nusrul Ihsan mengatakan, kebijakan Menteri Trenggono dalam budidaya perikanan merupakan terobosan yang sangat baik. Sektor budidaya memerlukan terobosan-terobosan karena akan menjadi masa depan perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan, pertumbuhan ekonomi, maupun sebagai solusi menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Sahabat Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperketat pengawasan terhadap kondisi kerja di kapal perikanan. Untuk itu, KKP bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan inspeksi bersama aspek ketenagakerjaan pada kapal perikanan di 2 pelabuhan perikanan di Jakarta. Berikut berita selengkapnya. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi perikanan yang melimpah. Di balik melimpahnya hasil laut, terdapat peran penting dari tenaga kerja kapal perikanan yang menghabiskan waktu berbulan-bulan bekerja keras di atas kapal. Lalu bagaimana kondisi kerja mereka selama ini? Untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja di kapal perikanan, juga kualitas produk perikanan yang dihasilkan, KKP dan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan inspeksi bersama aspek ketenagakerjaan di kapal perikanan, tepatnya di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zahman dan Pelabuhan Perikanan Muara Angke pada 7 hingga 8 Agustus 2024 lalu. Inspeksi ini dilakukan untuk memastikan seluruh awak kapal mendapatkan perlakuan yang layak serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha agar memenuhi standar kepatuhan ketenagakerjaan di sektor kelautan dan perikanan. Yang menjadi perhatian utama dalam inspeksi ini, diantaranya sistem perekrutan awak kapal perikanan atau AKP, fasilitas akomodasi seperti tempat tidur yang nyaman, makanan yang bergizi, dan peralatan keselamatan kerja di kapal perikanan, hingga sistem pengupahan. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Muhammad Idnilah saat melakukan inspeksi. Aspek-aspek tersebut juga merupakan isu strategis untuk memastikan keberhasilan implementasi Program Penangkapan Ikan Terukur atau PIT, yang akan dimulai secara penuh per tanggal 1 Januari 2025. Program penangkapan ikan terukur menitik beratkan pada 3 aspek, yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial. Kondisi kerja yang layak pada kapal perikanan merupakan bagian dari pemenuhan aspek sosial dalam program penangkapan ikan terukur tersebut. Sementara itu, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Publikasi Program Penangkapan Ikan Terukur, Abdi Suhufan menegaskan, inspeksi ini juga merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam memerangi praktik IUU fishing dan perbudakan di sektor perikanan. Di berbagai kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di industri perikanan. Dengan memastikan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga meningkatkan martabat bangsa. Waktu Indonesia berlibur sudah memanggil nih sahabat Bahari. Kali ini saya mau mengajak Suci dan juga sahabat Bahari untuk mengunjungi wisata bahari yang ada di pesisir selatan Yogyakarta. Wah, kalau gitu nggak jauh-jauh dari Pantai Parangtritis nih sepertinya. Betul, Suci. Nah, langsung saja ikut saya kulineran di Pantai Depok dan bermain di Gumuk Pasir Parangkusumo, Yogyakarta. Berikut informasi selengkapnya.
Bahri, selamat datang di Pantai Depok, Yogyakarta. Nah, kalau kita ke pantai biasanya kan kita healing-healing melihat indahnya pantai. Nah, sekarang di Pantai Depok ini, saya ingin mengajak sahabat Bahri untuk kuliner ikan. Nah, langsung aja kita ke pasar ikan segar yuk, kita beli ikannya. Nanti kita santap di pinggir pantai, yuk. Wisata di Yogyakarta memang gak ada habisnya. Di pesisir selatan dekat Pantai Parangtritis, selain menikmati deburan ombak dan angin pantai, saya mau mengajak Sahabat Bahari menikmati kuliner ikan laut hasil tangkapan nelayan di Pantai Depok. Pantai Depok terkenal dengan surga seafood segar, karena di pantai ini merupakan lokasi nelayan mendaratkan hasil tangkapannya. Pengunjung bisa membeli ikan segar langsung dari nelayan di tempat pelelangan ikan, atau bisa juga ke pasar ikan segar yang tidak jauh dari bibir pantai. Di pasar ikan ini, Sahabat Bahari bisa menemukan berbagai jenis ikan laut segar, tentunya dengan harga yang murah ya. Saatnya pilih-pilih ikan. Nah, Sahabat Bahari, tadi kita udah beli ikan, kita beli kakap, beli kerapu, udang, dan juga kerang. Nah, saatnya kita masak, jadi kita masaknya di sana. Ayo. Makasih, Bu. Setelah membeli ikan, kita bisa loh langsung membawanya ke warung-warung makan sekitar yang menyediakan jasa layanan memasak. Tinggal nunggu aja sambil menikmati pemandangan Pantai Depok. Nah, seafoodnya sudah jadi nih. Mau dimasak apa aja bisa kok, tinggal request aja. Nah, Sahabat Bahari, inilah ikan-ikan yang tadi kita beli, sudah kita masak. Nah, ini nih, ada kerapu bakar, ada kakap goreng, ada udang tepung, dan juga ada kerang dimasak saus padang. Mending langsung kita coba. Mantap banget ini. Sekarang kita coba kakap goreng. Wah, ini bagian ekornya nih. Ini kakap merah digoreng. Kakapnya sudah dipotong-potong. Langsung aja. Gurih banget. Udang tepung. Ke pantai kalau nggak minum kelapa muda kayaknya kurang ya. Nah, Sahabat Bahari, setelah ini saya mau mengajak Sahabat Bahari untuk bermain di Gumuk Pasir. Itu tuh uniknya yang ada di Jogja, di dekat Pantai Depok ini. Langsung aja yuk. Perut kenyang, lanjut jalan-jalan. Selesai makan, enaknya kita wisata nih. Di dekat Pantai Depok ada loh wisata Gumuk Pasir ala-ala di Gurun Sahara gitu, Sahabat Bahari. Gumuk Pasir Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta ini masih satu lokasi dengan Pantai Depok dan Pantai Parangtritis. Ini satu-satunya gumuk pasir di Indonesia loh. Gumuk Pasir Parangkusumo ini termasuk tipe Barchan yang berasal dari hasil erupsi Gunung Merapi dan endapannya dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara di pantai selatan. Barulah angin dari Samudra Hindia mengukir tumpukan pasir ini. Jadi deh bentang alam yang unik seperti ini. Hai Sahabat Bahari, nah tadi kita udah kenyang kulineran, saatnya kita wisata. Nah, sekarang kita udah ada di Gumuk Pasir Yogyakarta. Ini nih yang unik di Yogyakarta. Gumuk Pasir ini adalah satu-satunya gumuk pasir di Indonesia loh. Nah, kira-kira kita bisa ngapain aja ya di sini? Mending ikut saya yuk, kita keliling. Gak cuma menikmati pemandangan gumuk pasir, Sahabat Bahari juga bisa mencoba wahana yang ada di sini. Seperti saya nih, mau mencoba berkeliling gumuk pasir dengan menaiki ATV. Let's go! Sekarang saya sudah siap naik ATV nih untuk berkeliling melihat gumuk pasir ini. Mending ikut saya yuk. Let's go! ATV, Sahabat Bahari juga bisa bermain sandboarding, mobil jeep, atau hanya berfoto-foto instagramable sambil menikmati sunset. Gimana? Seru banget kan liburan saya kali ini di Yogyakarta? Tunggu cerita lainnya di Wisata Bahari selanjutnya. Bye-bye!
Gimana wisata bahari saya di pesisir selatan Yogyakarta? Seru banget kan, Suci? Seru banget, harus buat list liburan ke sana sih. Wisata bahari tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi Agustus kali ini. Update terus informasi seputar kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube kami. Saksikan pula tayangan edukasi seputar kelautan dan perikanan Neptune TV yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, Bisnet IPTV, dan layanan YouTube channel kami. Saya Anggita Lutfi dan saya Suci Aryasta beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam bahari dan sampai jumpa.